Pemirsa, kembali lagi bersama saya Deyuneri dalam program Bisnis Bali News. Pemirsa, di tengah pandemi banyak sekali tempat wisata yang tutup, dan di tengah new normal ini Bali Safari sudah buka kembali. Saat ini saya tengah bersama dengan Bapak An Agung Ngurah Alit Sujana, promotion di Bali Safari. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat ya, Pak? Sehat. Ya, jadi gimana Pak kondisi Bali Safari di tengah pandemi ini, Pak? Ya, pada saat ini kondisinya masih untuk pengunjung masih belum ramai. Silakan, Ya, baik, sampai Pak. jalan. Ya. Jadi kita akan mengelilingi Bali Safari ya, Pak? Mengelilingi Bali Safari kita. Jadi gimana Pak kondisinya? Untuk pengunjung pada saat ini masih kurang, masih sepi. Ya. Kecuali itu weekend. Sabtu, Minggu itu pengunjung agak lumayan. Ya. Tapi hari-hari biasa kan bisa kita lihat. Ya. Mobil hanya ya 1, 2, 3 aja. Dan sejak pandemi ini kapan mulai tutup Pak Bali Safari? Sejak Maret. Sejak Maret. Ya, Maret kita tutup sampai Juli. Sampai Juli. Juli. Berarti dibuka kembali Juli 9 Juli 2020 oleh Gubernur Bali. Setelah semua kita persiapan di masalah protokol kesehatan, kita persiapan semua, dicek oleh Dinas Pariwisata, oleh Pemda Gianyar, sudah oke, baru dari provinsi membuka. Dan dari Gubernur untuk sanitizer itu kita taruh tiap 100 meter. 100 meter. 1 meter ada cuci tangan, ada semua kita lengkapin. Dan antara pengunjung, contoh Kak, mobil ini muatannya ini karena 4 orang. Biasanya biasanya 4 orang. Kalau normal 4 orang. 4 orang satu bangku. Ini kita isi 2 orang saja. 2 orang untuk menjaga jarak ya Pak? Jaga jarak untuk biar pandemi itu tidak. Ya, betul. Artinya sebelum dibukanya kembali sudah ada pengecekan juga dari Dinas Kesehatan, Pak? Ya, dari Dinas Kesehatan juga melihat, berkunjung ke sini. Melihat kesiapan ya dari Bali Safari ini untuk dibuka kembali. Iya, betul. Kesiapan dari Bali Safari. Kemudian sudah deal, baru dari Dinas Provinsi juga sempat ngecek sebelum Gubernur ke sini. Setelah dicek oleh Dinas Provinsi, kemudian Gubernur, baru kita Bali Safari pertama kali yang dibuka. Jadi baru di tempat lain. Berarti pertama Bali Safari. Bali Safari dulu yang mendapatkan sertifikat new normal dari pemerintah. Pak, di tengah pandemi COVID-19 kan sempat tutup nih Pak. Berapa sih Pak jumlah karyawan yang ada di Bali Safari Pak? Jumlah karyawan kita lebih kurang 700 orang. 700. Dan selama pandemi apakah ada merumahkan? Selama tidak pernah kita rumahkan. Tidak pernah. Kita pernah, karena kita memelihara satwa, memberi makan satwa. Nah, cuma kita gantian. Ada memberi makan satwa, shiftnya digantian. Ada mencari makan satwa. Jadi kita dulu itu berharap ada beberapa donasi untuk membantu makanan satwa. Tapi syukur setelah dibuka paling tidak itu bisa untuk membantu operasional. Walaupun tidak cukup. Jadi selama pandemi ini kan sempat tutup, artinya tidak ada pemasukan ya Pak. Nah, bagaimana untuk meng-backup biaya operasional, kemudian membayar karyawan itu seperti apa Pak? Itu masih kita untuk biaya operasional kita dibantu oleh dari pusat. Dari pusat yang membantu kita. Kemudian kita sendiri untuk pengeluaran yang biasa ini untuk promosi ini dan itu sebagainya kita sementara kita stop. Ditekan dulu pengeluarannya. Dikeluar dulu. Kemudian baru untuk pakanan satwa yang paling penting. Pakanan satwa, kesehatan satwa itu yang perlu kita utamakan. Dan itu kan tidak bisa dikurangi kan Pak ya, kebutuhannya kan sama sebelum pandemi. Betul. Nah, kemudian untuk karyawan, karena karyawan tidak pernah kita rumahkan, jadi saling gotong royong. Saling membantu. Saling backup. Saling membackup. Ada yang membersihkan ini, ada yang membantu ini dan sebagainya gitu. Nah, sejauh mana sih Pak kesiapan dari Bali Safari ini untuk menerima tamu di tengah pandemi? Karena kan mungkin banyak masyarakat juga yang masih khawatir gitu untuk berkunjung gitu Pak. Nah, jadi kita kami utarakan tadi untuk
protokol kesehatan itu paling utama di Bali Safari. Karena apa? Karena itu anjuran dari pemerintah. Kita mendukung dari anjuran dari pemerintah. Jadi masalah pakai masker, jaga jarak, sanitizer untuk cuci tangan dan sebagainya, itu kita lengkapi semua. Nah, setelah itu baru dari pihak pengunjung kita perketat. Dari pengunjung umpamanya ada yang datang nggak pakai masker, dia kita suruh beli masker. Kalau nggak mau pakai masker, kita pulang. Disuruh pulang langsung. Disuruh ya, Pak? pulang langsung. Artinya sudah ketat ya, Pak? Sudah untuk ketat. Protokol kesehatan. Ya, tentunya terutama di internal kita sendiri. Iya, betul. Ya, internal kita perketat. Kalau sudah ketat, orang lain baru kita perketat. Ketat ya. Nah, kemudian Pak, di tengah pandemi ini kan mulai dibuka lagi. Iya. Nah, bagaimana, apakah ada strategi-strategi untuk mendatangkan pengunjung lagi, Pak? Ya, strateginya itu pertama dari rekan-rekan media seperti sekarang itu untuk membantu mempromosikan bahwa Bali Safari itu sudah buka. Sudah siap ya? Sudah siap menerima tamu, untuk protokol kesehatannya sudah kita siapkan semua. Nah, kemudian kita minta kepada media dari kita sendiri, dari dari pihak kreatif untuk mempromosikan baik online, baik Facebook, WA dan sebagainya, itu radio juga kita minta bantu untuk mempromosikan. Betul. Nah, apakah ada special price, Pak, di tengah? Ada. Kita memang untuk pandemi ini kita ada harga promo. Harga promo. Ya. Kita menjual voucher. Voucher itu harganya 110.000. Yang harga normalnya itu 175. 175 normal, saat ini 110 vouchernya. Vouchernya. Jadi itu yang kita kita share juga, kita bikinkan paketnya, kita jual ke teman-teman dulu. Ada yang punya teman, mungkin dari Pak Bisnis Bali juga mau mempromosikan, mau membeli, kita akan siapkan gitu dengan harga 110. Ya, berarti bisa saya tarik simpul ya, Pak, berarti Bali Safari ini sudah siap dengan new normal dan protokol kesehatan, dan juga ada special price ya, Pak? Special price. Baik, mungkin bisa diinformasikan, Pak, kepada pemirsa bahwa Bali Safari sudah siap untuk menerima tamu. Kami mohon kepada untuk media, terutama Bisnis Bali Safari sudah siap menerima tamu dengan harga spesial, harga promo. Dari harga 175, sekarang voucher kita jual 110.000. Baik pemirsa, saat ini saya diajak oleh Pak Halid untuk melihat atraksi. Bapak, gimana sih, Pak, atraksi? Pertunjukan harimau. Ya, atraksi harimau ya, Pak. Jadi di Bali Safari ini ada atraksi apa aja sih, Pak? Di Bali Safari ada beberapa pertunjukan. Pertama, pertunjukan begitu kita masuk dari awal, dari terminal utama, terminal Bali, kita melihat akuarium. Akuarium, setelah akuarium, macan tutul. Macan tutul, kita melihat pasar Bali, pekan Bali. Pekan Bali. Setelah itu kita melihat burung kakak tua. Burung kakak tua. Kemudian jam 10:04 kita melihat pertunjukan pertama. Kalau di normal. Di normalnya kita menunjuk petunjuk ke pertama, yaitu pertunjukan soburung. Kemudian kita lihat mandi gajah. Setelah mandi gajah kita menuju ke sini lihat pertunjukan harimau. Ya, pemirsa bisa melihat langsung atraksi harimau. Jadi sangat luar biasa. Artinya ini sudah dididik sejak kecil ya, Pak, harimau ini ya, Pak? Kita didik. Seperti ini ya. Pertunjukan ini durasinya berapa menit, Pak? Ini durasinya kita setengah jam. 30 menit? Setengah jam. Jadi setengah jam. Kemudian baru kita biar semua kita dapat untuk satu hari. Karena lumayan luas. Pertunjukannya begitu. Kalau kita itu durasinya terlalu lama, waktu kita nanti habis nggak dapat. Kalau untuk pertunjukan harimau ini sendiri biasanya satu hari itu berapa kali pertunjukan? Satu hari satu kali. Semua pertunjukan satu hari satu kali. Kecuali normal. New normal. Ya, kalau normal
Untuk pertunjukan show burung, kita pagi dan sore. Pagi dan sore. Karena ini new normal, pertunjukan burung kita alihkan ke sore. Sore saja. Ini siang, nanti di sini kita ke pertunjukan show gajah. Gajah. Artinya dengan price tadi masuknya udah include mengikuti pertunjukan-pertunjukan yang ada di Bali Safari ini, Pak? Betul. Kecuali akses makan. Ya. Kalau makan siang nanti operasional dia bayar sendiri. Oh, ada juga tiketing yang kita include-kan makan. Ada juga yang lepas. Yang lepas. Ya, lepasan. Kalau sejauh ini berapa biasanya Pak pengunjung yang menyaksikan pertunjukan ini? Selama semenjak pandemi new normal nih, semenjak kita dibuka, itu pertunjukan bisa kita lihat hanya beberapa aja, kecuali weekend agak lumayan, ya 30% dari normal lah. Baik pemirsa, saat ini saya diajak keliling oleh Pak Alit ya untuk melihat binatang-binatang yang ada di Bali Safari ini. Jadi luas sekali ya Pak. Berapa sih Pak luas Bali Safari? Luasnya 50 hektar. 50 hektar ya, luar biasa sekali. Nah Pak, kita ada beberapa satwa, jenis satwa. Ada beberapa? Ya, ada gajah, ada anoa, ada buaya, ada tapir, ada kuda nil, ada jerapah, dan berbagai macam satwa. Dan pemirsa dapat melihat gajah juga di Bali Safari ini. Kemudian tadi Pak terkait voucher tadi kan biasanya penggunaan voucher itu kan kita kerjasama dengan hotel gitu. Nah kita melihat sendiri bahwa hotel saat ini banyak yang belum buka gitu. Nah kemudian gimana Pak untuk voucher itu? Sementara ini voucher kita tentu kerjasama dengan travel agent, dengan tour desk, dengan hotel, kita kerjasama. Tapi dominan kita menjual sendiri. Dengan menjual sendiri, ada grup, kan tadi ada kunjungan dari BRI, komunitas BRI. Mudah-mudahan itu voucher itu bisa lancar gitu lah, penjualan voucher. Karena selama ini harga voucher itu agak ringan sekali. Itu hanya 110.000 sudah bisa keliling. Sudah bisa keliling dan menonton show. Include ya Pak? Include, nonton show burung, mandi gajah, show harimau, show gajah itu udah include. Kecuali makan. Dengan 110. Jadi sudah include ya. Jadi dengan membeli voucher itu lebih murah, kemudian juga include keliling Bali Safari itu sendiri. Nah Pak, kemudian di tengah pandemi ini apa sih Pak harapan terhadap pemerintah Pak? Tentunya pemerintah dapat memberikan Ya pertama kita kepada pemerintah, terutama pemerintah Bali, kita mengucapkan terima kasih dan bersyukur telah dibukanya beberapa objek-objek wisata. Yang kedua kita mengharap pemerintah supaya ada keringanan lah untuk masuk, biar orang-orang yang dari Pulau Jawa, dari pulau-pulau lain itu masuk ke Bali itu dengan tidak adanya tes rapid. Karena tes rapid itu ya mungkin bagi mereka sangat memberatkan. Beberapa orang memberatkan. Kenapa? Karena itu selama kita dapat informasi dari ASDP Gilimanuk, mereka rapid test itu 5 orang. 5 orang, kemudian 5 kali 150, 750. Tapi kenyataannya di Bali, selama mereka berrekreasi di Bali, tidak ada satupun yang menanyakan masalah rapid test. Ya, artinya kurang ya Pak, kurang setuju di hal ini gitu. Baik, berarti harapannya pemerintah diperingatkan ya untuk masyarakat yang akan berkunjung ke Taman Safari ini ya, di wisata manapun gitu. Baik Pak Ali, terima kasih informasinya. Terima kasih juga saya sudah diajak keliling Bali Safari. Semoga segera normal kembali dan pengunjungnya semakin ramai ya. Baik, sehat selalu ya Pak. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak An Agung Ngurah Alit Sujana, promotion di Bali Safari. Saya Dewi Yuneri, sampai ketemu kembali di Bisnis Bali News selanjutnya. Sampai jumpa.